Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli pada ODGJ? Satu rumah tidak ada yang normal, semuanya gangguan kejiwaan. Jadi mana kepedulian kita, mudah-mudahan terbuka agar kita lebih peduli pada mereka. Terima kasih, dukung selalu channel Santo Mantri. Dukung selalu channel Santo Mantri ODGJ yang suatu saat nanti mudah-mudahan saya diizinkan Allah untuk membuat sebuah tempat yang megah, istana yang megah untuk ODGJ dan gelandangan suatu saat nanti untuk menampung mereka yang terlantar dan bisa diberdayakan karena mereka disabilitas mental pasti bisa asal kita kontrolkan rutin dan dukungan keluarga. Mereka tidak memiliki keluarga sehingga siapa lagi? Kitalah tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama tim Satpam Peduli ODGJ, Mas Sektio, sama Bu Sri ya. Terima kasih sudah bantu penjemputan ODGJ yang serumah ya, diantaranya ada Mas Toyo, ya, yang penting udah nggak ngamuk-ngamuk, sama Ibu Harmi ya, Ibu Harmi. Mereka sudah rehabilitasi medis di RSJ Semarang. Selanjutnya kita akan antar untuk rehabilitasi sosialnya sesuai program kita bersama Satpam Peduli ODGJ dan juga Mas Adi Sinaurip ke Panti Rembang. Panti Rembang sudah kita koordinasikan diterima hari Jumat. Ya, perlu kami sampaikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada tim evakuasi Satpam Peduli ODGJ yang hingga sekarang sudah sampai Pati menuju Rembang. Kemarin sudah membawa 3 ODGJ yang diantaranya Mbak Hermina, Kustina, dan juga Mas Toyo. Untuk menuntaskan proses dari pemulihan ODGJ, tidak cukup hanya sebatas sampai medis saja. Karena kebetulan mereka ini orang tuanya sudah tidak ada, nggak ada yang merawat juga. Rumahnya juga kemarin itu saya yang terbayang-bayangnya Mas Sektio yang baju-baju bekasnya mereka yang pas saat ngumbruk anunya sampahnya itu yang pas kerja bakti ya, alhamdulillah ya sudah sama nitip karena mau ditinggal lama kan rumahnya, nanti sambil tak tengok-tengok. Nah itu rumahnya penuh dengan sampah segunung, kerja bakti sendiri. Alhamdulillah dikasih kekuatan sama Allah kayak Spiderman. Nggak ada yang turun tangan. Ini boleh di katanya takut sama hantunya, jadi kalau malam kan tidak ada lampunya. Itu kan siang tidak berantu ya? Iya nggak berantu, tetapi ya mau gimana lagi ya, tergantung niat ya, seperti itu. Empatinya juga ada, empati ya? Iya. Ini yang namanya Mas Toyo, ini Mbak Hermina. Tadi belum an. Ini Mas Adi. Iya.
nggih. Oke, sinau baru sekali ini. Jangan baru tahu kalau di sini ada panti. Tahu sebetulnya. Selamat tahu. Ibu enak, aku minta kontak personnya biar kapan-kapan bisa langsung komunikasi. Nggih. Amin Pak, saya tak ikut dulu. Oke. Siap. Inilah wajah panti kita, Pak. Luar biasa. Nggih. Dan ini bapak-bapak memang kebetulan sedang wismatan, sedang makan. Jadi ini kok banyak ibunya ini. Enggak apa-apa, Bu. Nggih. Injil. Nggih. Untuk Mas Anto. Oh, nggih. Mas Anto aja. Tanggung jawab. Kita Mas Anto ya. Nanggung jawab kok. Berang siap. Si paling cedak. Den, Punyanya Pemprov ya, Bu ya? Nggih. Pemprov itu Rembang, Jepara. Mbak ini sehat. Nah, ini kita itu ada kalau panti Selalu. itu ada sekitar 50 berapa Bu Penani? Panti se-Jawa Tengah? 54 tetapi merata. Jadi ada panti untuk lansia, untuk netra, disabilitas netra, PSDM, intelektual, ya itu. Anak, Kalau netra itu yang kudus. netra pendorong ya kudus ya. Kudus. Oke. Terus di Kudus juga ada yang jiwa conge Yang itu conge ya. itu? Yang netra itu yang melati. Oh iya. Kemudian Jepara. Terus kalau yang Jepara itu Kemudian Jepara itu PSDM. Jadi sebenarnya Pantura malah agak lumayan deh. Tapi syarat harus ada Jawa Tengah. Ya sebenarnya begitu. Kalau kita kan melayani untuk yang wilayah di Jawa Tengah. Nggih. Dan yang di sini tidak hanya yang wilayah Pantura saja, Malayu, dari Tegal ada, Brebes ada. Yang penting Jawa Tengah. Sebenarnya Jawa Tengah. Ada ruangan. Ada tempat. Ruangan ada Bu lagi. Yang terakhir ya ada ruangan enggak? Ini. Ruangan sini maksudnya. Wismanya. Wismanya Bu. Ah. ada kosong, Ada kosong. kita kirim gitu loh Mas. Oh nggak ada. Sebenarnya kita itu dari Bapak Kepala Dinas amanatnya ke kami itu adalah tidak boleh menolak Layanan. permintaan layanan dari masyarakat. Iya. Itu sebenarnya yang jadi tugas kita. Iya. Jadi sebenarnya kami sendiri di sini itu sebenarnya ya berusaha sebaik-baiknya untuk bisa bisa menerima semua yang diharapkan oleh masyarakat. Hanya tampaknya memang kita mau tidak mau ini keterbatasan kita itu ada dua, yaitu keterbatasan sarana kamar, yang kedua keterbatasan SDM. Karena kalau kita bolos buat banyak, nah nanti kita jadi pelayanannya jadi kurang. Tapi insya Allah ini kita karena sudah sudah terkonfirmasi dengan petugas di penerimaan, di asesmen oleh Peksos, berarti untuk Mbak Cantik sama Mas Ganteng. Mas Ganteng. Mereka Tiga. Mereka kan udah berarti ya. Kak Kemarin Brade. saya lihat 3 cewek cantik ya. dua cewek. Dua cewek cowok. Iya, Nggih. iya. Iya. Itu insya Allah sudah ada. Iya. Jadi insya Allah kalau sudah ada kita kan sudah ada komunikasi, artinya kita sendiri juga sudah menyiapkan untuk kegiatan penerimaan, berarti pengasramaannya sudah kita siapkan juga. Tapi mereka abadi loh, Bu. Karena nggak punya keluar. Kemarin sudah terkonfirmasi ke Bapak Kepala Iya. karena nggak punya keluarga. Dan selama ini rumah yang digunakan? Ya, Yo. mereka Itu hanya tinggal Iya, tinggalnya di di itu situ. tempat mereka. Tapi yang sehat untuk merawat Tidak ada, udah meninggal semua. Makan itu dikasih warga gantian. Oke, Iya, iya. cuma ada kan ini juga sebenarnya hak disabilitas juga terkait dengan hak kepemilikan, hak aset. Misalnya mereka masih punya itu hak waris misalnya, atau ini kan tetap harus Kembali. Gitu, oh iya. Nanti tak komunikasikan lagi ke kepala desa. Iya. Jangan sampai itu sebenarnya mereka punya hak tetapi Malah Malah. hilang. Wah, hilang. Iya. kalau perlu sebenarnya kalau masalah mereka nanti akan bisa pulih lagi rehabilitasi sosialnya, saya rasa kembalikan lagi dong. Bisa. Ya insya Allah. Iya. Oke, Iya. karena sebenarnya di sini itu kadang-kadang masyarakat kita tidak melibatkan mereka barangkali dengan kegiatan-kegiatan bersama, mereka mungkin sendirian. kalau kemarin kan mereka belum kooperatif gitu. Belum mampu bina diri, yang sana masih suka buka Baju sendiri. sendiri. Iya. Jadi sejauh ini masyarakat itu baru bisa membantu memang sebatas memberikan makan Makan, gitu. iya. Kalau yang lain-lainnya kan
mereka belum ada pengalaman dan mungkin tidak ada waktu untuk bisa merawat tetangganya. Kan seharusnya seperti itu nggih, tetangga. Ya sebenarnya kita nanti juga menyesuaikan dengan perkembangan ya. Mereka Siap. seperti apa. Karena kita sendiri namanya itu kan juga perlu waktu. Orang normal aja berubah perlu waktu. Iya, butuh proses ya Bu. Ini butuh proses. Tapi saya rasa saya sendiri kadang ngerasain kalau beberapa teman-teman misalnya kadang-kadang di lingkungan yang hampir frekuensinya sama, itu malah kadang-kadang muncul perhatiannya, muncul kalau di rumah sukanya egois ngomong di sini malah ikut kegiatan. Gitu. Wah gitu. Karena merasa diwoki bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Karena bareng-barengnya sama itu ya. Iya. Sama juga. Jadi Mas Santo, Mas Pur, Seberapa? ngedan bareng. Karena Karena kalau sama kita ngobrol, berarti kan kita sealiran. iya. Belum tentu belum tentu sama yang lain terbuka. Karena satu frekuensi. Ya apapun itu nanti, yang bertanggung jawab di sini adalah Mas Santo. Oke, nanti ya. Apa-apa nanti Berangkat koordinasi ya, sama. berangkat. Saya mewakili atas nama Disa juga. Desa Oke. Dinas Sosial. Dan juga sosial juga. Beliau Rawat. perawatnya Perawat Margo di Laras. Margo Laras. Tapi juga punya channel juga. Channel YouTube. YouTube Iya. juga. Facebook. Santo Mantri ODGJ. Mantri, ya. Nama akunnya di Facebook apa nih? Ya, Santo Mantri ODGJ bersama Satpam Peduli ODGJ dan yang paling ngetren Mas Adi Sinaorep. Iya. Saya tuh sebenarnya ingin berguru dengan teman-teman ini. Terbalik ya. Terbalik. Oh, iya, saya termasuk orang baru loh di Panti. Oke. Saya tahun 2020 dinasnya di CDK wilayah 1 di cabang dinas kehutanan. Jadi saya SE. Iya, kemudian promosi ke sini. Iya. Oh, SE itu senada loh. Senada, SI senada. Terus KTU, tapi kemudian di tahun 2022 ini saya diamanai di Pekson. Jenengan dia pernah ketemu saya di Bangka Belitung. Bukan Bangka Belitung, mau terakhir di Balai Resos di ini Margo Laras. Oh. Yang kemarin kita Iya, Mbak itu saya Mbak Pi. kita Iya. sedang studi banding mas Pas studi kita saya Mbak Oke. Pi. ya, itu saya jujurnya Peksos Anyaran. Ya makanya satu ingat pada saat jenengan bilang sarjana ekonomi. Ternyata ketemu di Tapi Bangka. saya bukan orang baru kalau di dunia pendidikan, saya pernah jadi guru juga dan kebetulan juga saya senang lah baca-baca tentang psikologi dan sebagainya karena kita kan manusia ya, belajar tentang jiwa, belajar tentang diri kita sendiri. Tapi terus terang sebenarnya saya pengen minta izin pada Pak Kepala Panti, Pak, nanti kalau misalnya dari Mas Adi yang ada di Sinaurep ke sini kita minta izin berbicara ya Pak. Nanti kita Iya, siap. apa namanya kita terutama bapak pendamping Pak. Kalau di sini kan pendamping kan juga perlu mungkin ilmu-ilmu penanganan ODGJ. Nah kita mungkin lebih kepada praktis di lapangan. Oh ya, itu yang penting. Nah, teman-teman di sini kan mungkin secara literasi mereka juga sudah tahu, secara pengalaman mereka juga sudah melakukan. Puluhan tahun main di sini nih. Lah, Kami nggak pernah dan di sini dengan kita ya malah secara Wah ini senang banget tiap hari ya. Kalau kita belajarnya dari teman-teman yang di komunitas ini malah kesabarannya, ketakutannya dan kapan-kapan lah saya tanyanya minimal jabri-jabri dulu lah. Iya. Nanti kalau ada waktu. jam ini adalah 6 sego sing akeh. Nanti kalau mampir lewat sini kita. Siap. Oke. Izin nanti Mbak Dinar mungkin untuk ini ya cerita acara gitu ya. Ya, saya membuka dulu ya Bu. Ya, saya yang berkomunikasi awal dengan Mbak Dinar juga sama bapak-bapak, saya lupa namanya. Saya Mas Santo. Nggih, kemarin yang mendaftarkan lewat paket ya, pos juga sama scanan sudah diterima dengan baik dan Pak Mas Adi di sini menerima dengan baik juga sejak awal. Alhamdulillah ya. Dengan saya cerita kondisinya, memang kebijakan tergantung dari pimpinan nanti seperti apa, kita ngikut saja. Nanti kalau ada apa diinformasikan ke saya. Nah, sementara ini untuk rehabilitasi medisnya di rumah sakit sudah tuntas, dinyatakan ya seperti kondisinya ini. Ini jauh lebih baik daripada awal, tidurnya di
tumpukan sampah yang miris kalau kata Mas Adi. Nggak mau ngomong sama sekali. Nggak mau ngomong sama sekali, senyum pun nggak mau. Ya, ini alhamdulillah mau bertahan pakai baju. Mudah-mudahan nanti lebih, ya, kenapa lama nanti pakai mukena, pakai hijab dan segala macam. Untuk administrasinya KTP ada, KK juga ada, BPJS untuk perawatan kesehatan selanjutnya juga ada karena dari pemerintah desa diuruskan PBI-nya. Jadi tidak ya langsung. APBN ya? APBN ya langsung yang tidak ada kendat. Kalau APPD kan kadang kalau ada ya lanjut, kalau enggak kan. Ini APBN. Itu kami menitip mudah-mudahan dengan langkah baik ini mereka bertiga jauh lebih baik seperti pada umumnya. Ya harapannya nanti bisa terminasi kalau punya, apalagi memang punya ini punya kakak apa adik yang di luar Jawa ya, yang di Facebook itu Katanya siapa tahu bisa berkomunikasi. Ya. Dan itu kabarnya juga Gangguan. Iya. Di sana juga gangguan. Gangguan. 6 bersaudara. Ya kasihan ya. Iya. Itu. Saya juga kaget, saya aslinya Pati, tapi tinggal di Kudus. Pas Mas Santo, Mas Pur ngabari dengan mereka satu rumah bertiga, saya kaget. Ternyata ada. Satu rumah kayak gini semua. Iya. Itu nggak saling mengurus nggak ya? Mengurus sendiri aja bingung ya. Ya harapan kami Bu, Pendiam semua ya, Iya. Pendiam. Iya. Mereka minumnya tak ada hujan. Kadang hujan air yang kotor juga. Ya ini mudah-mudahan di sini lebih layak ya. Harapan kami Pak Santo, Pak Adi dari Satpam Peduli UDGJ juga setelah direhabilitasi mati Bu ini Panti ada perkembangan. Pangerti Mulya. Pangurti Mulyo, Panti Rapri Pangurti Mulyo, angel menbahasan ya. Mugi-mugi ada kebaikan pasti, perubahan. Kalau memang dari kebijakan pemerintah itu harus kembali, tapi kalau sudah membaik, alhamdulillah. Doa kami tetap dukung. Di sini juga banyak Pak yang memang dari awal berdiri panti selamanya di sini, dan kebanyakan itu dulu karena hasil razia dari Pol PP langsung masuk dulu. Tapi kalau sekarang kan enggak, harus oleh kabupaten kota, dinas sosial di asesmen lebih dahulu, diberikan perawatan pengobatan mungkin di RSUD atau mungkin di poliklinik RSUD. Mereka mendapatkan referral ke dokter jiwa misalnya. Kalau orang penduduk setempat loh, kalau penduduk setempat kan kabupaten kota mau ya. Tapi kalau orang asing kan enggak, biasanya dipulangkan dulu kalau bukan orang setempat. Nah ini sudah mendapatkan itu, maka boleh nanti dirujuk ke panti. Berarti kalau misal kita ada dari daerah lain, salah satu syarat mungkin surat dari dinas sosial terkait setempat sebagai pengantar. Kalau misalnya bisa begitu, monggo. Kalau tidak bisa, maka bisa diberi nama sendiri. Mister Kalau memang tidak bisa, X-nya dinamain. nanti X semua di sini. Santo misalnya. Bisa diurus kayak jadi istilahnya kalau bisa memang itu aspek kependudukan sudah dibantu oleh kabupaten kota dulu. Beri nama atau apa biar kita di sini tidak fokus ke pelayanan lah. Walaupun misalnya kita di sini bisa, misalnya kerjasamanya itu berupa misalnya memasukkan ke kakak sini kalau memang dia nggak punya kakak. Tetapi kan juga pengurusannya oleh kabupaten kota. Nah semacam itu nanti itu bisa dilakukan atau biasanya malah di dinas sosial punya kakak juga. Enggak sih, pasti ikut dengan salah satu pegawainya. Jadi salah satu pegawai menawarkan, yuk saya gabung kakak gue gitu toh. Tidak ada yang namanya nun sewu. Ada satu keluarga khusus yang menampung orang-orang Mr. X kemudian bergabung dengan dia, tidak ada. Kalau di sini kita panti kan punya kakak. Kakak atas nama panti, alamatnya sini ya. Itu yang dulu kami suka dengan Pak Udi, Pak Sindralo itu kan. Di panti ada kakak sendiri, jadi orang-orang yang memang tidak punya nama, kita daftarkan kakak di sini dan memang harus kita pemberitahuan kepada desa setempat kalau kita di sini, kalau kita menambah warga baru. Terus langsung sekali diuruskan BPJS-nya juga itu? Oh iya, kan kita PPI ya. PPI ada pendaftaran, kita langsung ke Dinas Sosial Provinsi. Nah, nanti kita syarat dan ketentuan bagaimana? Syarat dan ketentuan mestinya yang kita punya NIK ya.
Belum pernah. Belum pernah kan kita harus punya nik dulu. Dibuatkan nik baru. Iya. Ya bukan nik baru, nik awal. Kalau baru kan ada yang lama. Kalau yang lama kan ada. rekam KTP belum pernah. Rekam. KTP. Ya kan dibuatkan itu tadi. Ya, yang penting dibuatkan. Yang buatkan sih. Dibuatkan nama apalah yang ditemu gitu ya. Nama baru, Mas Santo. Ada ide apa gitu. Tapi nek non sewu, nek semua ODGJ langsung seperti itu, langsung perlu maca sesaksi kene. Nek misal semua dibuat begitu, Dibuat gimana? dibuat langsung dibuatkan. Misalkan dia dari jalanan, Mister Iya, nggak iya. ketahuan siapa keluarganya, rekam KTP juga nggak muncul datanya. Iya. Kemudian didaftarkan di sini sebagai warga baru. Misal non sewu sehari ada 10 ada langsung penuh. Ya kan kita harus sesuaikan masalah penuh dan tidak penuh kan kita sesuaikan kapasitas dulu. Lagi Kalau misalnya begini, Iya. kita bisa masuk ke sini, maka akan ya diuruskan seperti itu prosedurnya. Tetapi kalau misalnya nggak bisa aja di panti lain, kita rujuk ke panti lain. Oh, dicarikan ya. Carikan yang panti. yang ada di apa namanya itu kabupaten lain kan juga ada. Jadi lingkupnya Perlu di provinsi screening memang. juga, Bu. Perlu di screening juga kalau masuk sih. Gimana Pak? Perlu screening dulu atau kapasitasnya yang parah dan enggak gitu. Oh, enggak ada. Ini kan tugas kita ya pelayanan saja. Pelayanan. Iya. Semakin parah mungkin semakin banyak Wih. semakin tugas kita. Semakin jadi tugas negara kalau semakin parah. Itu voksinya kan setelah dari RS. Medis ya. Paling tidak Contohnya ya. medis, Salah satu ya. Salah satu sebenarnya syarat administratif Pak. Iya. Karena apa? Karena referral. Kaitan dengan referral bahwa kenapa kok kita itu apa namanya itu kategorinya adalah untuk psikoptik. Tandanya apa psikoptik? Lah ini ada referralnya dari dokter jiwa. Iya, Nah, siapa ada yang buktinya ya. mengeluarkan Iya. Membuktikan bahwa dia itu adalah psikoptik. Itu dari dokter jiwa. Iya. Baik dari poliklinik jiwa yang di RSUD. Kadang-kadang kan bayangannya harus rawat inap di RSJ, padahal RSJ jauh. Padahal sekarang itu ada juga RSUD yang sudah membuka poli jiwa. Hampir semua nih. Iya. Jadi cuma ada yang inap, ada yang enggak Pak. Ah. Biasanya kalau untuk Ada yang punya bangsal ada yang enggak. Oke, kalau kayak Gelora nggak punya. Kalau di Rembang ini Iya. RSUD di Dr. Sutrasno itu bisa 10 hari maksimal untuk pelayanan BPJS rawat inap. Sementara di Bina sepertinya ya disesuaikan keadaan sekali minimal 3 hari. Itu sudah cukup untuk minimal ada intervensi dari dokter jiwa dulu, mereka mengeluarkan ilmunya ini diagnosanya seperti apa, kemudian resep obat. Karena kita di sini kan tidak punya hak untuk Memberikan ya. apa ya, melakukan tindakan-tindakan medis ya. Iya, Nah iya. itu mesti harus dengan dari dokter jiwa. Dokter Kalau jiwa. tanpa itu ya kita nggak bisa dong. Itu tadi ada tambahan dari Mas Setio ya, sama peduli di obat-obatan. Iya. Untuk berapa lama ini Mas? Ini tadi kita ambil dari RSC Aminogoro Utomo, kemudian surat kontrol. Sebenarnya untuk kontrol besok Kontrol pertama ya. Kontrol pertama harus di sana? Wajib RSJ kan. Di sana? Kita biasanya kerjasama di sini dengan RSJ Solo. Oh ya. Oke. Ya semoga lah. Secara teknis ya. Mungkin jenengan lebih paham lah. Iya. Kalau sudah MOU, monggo. tanggal 13 nih. Iya. Kalau dari sana direncanakan tanggal 13. Ini sudah di sini semuanya, terus pengobatannya ini untuk setengah bulan. Setengah bulan ini ya. Nah, kita biasanya ada ini Mas. Jadi setiap bulan itu kita melakukan integrasi PPKS yang ada di sini ke RSJ yang kita sudah ada kerjasama. Jadi sekitar 7 orang dari RSJ sini, dari Panti, kemudian kita periksakan kita inapan di sana 1 bulan. Oke. Kadang-kadang fungsinya untuk refreshing aja penyegaran atau apa. Kebanyakan sih kalau memang agak-agak empat begitu kita antarkan ke sana 1 bulan, habis itu giliran mereka pulang, mereka balik ke sini, kemudian kita antarkan pasien baru ke sana. Jadi muter. Ini salah satu layanan dari RSJ Solo kepada kita yang di sini. Jadi insya Allah tetap dalam bantuan dokter jiwa dan ada adalah kita di RSJ Sutrasno juga enak. Moga kita ikut semua prosedural. Kalau nitip kan ayam gitu loh. Iya. Nah, kita nih yang penting mereka itu ada tempat. Iya, semoga Ada ini. yang merawat. Iya. Karena kasihan nih. Iya. Omah mereka. Oke. Oke. Ada Ngaturan ya. dua di benar.
Cuma satu saja. Sampai diborong Mas. Kadang nggak barat ya. Guyu tak? Coba tengah. Mesem tak? Mesem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Kami satu tim gabungan besar dengan misi yang sama membantu 3 ODGJ, mengucapkan banyak terima kasih sudah diberikan kemudahan dalam proses administrasi, kemudian juga sudah menerima warga di Mukti Harjo. Mudah-mudahan nanti kedepannya tambah pulih dan sehat. Sekali lagi kami dari Keluarga Besar Sinarip, Satpam ODGJ, Santo Matur ODGJ, matur nuwun banget kepada manajemen Timulyo. Semuanya Matur nuwun luar biasa, diterima dengan luar biasa. Dan buat teman-teman Sinarip tadi sudah dijelaskan bagaimana prosedurnya, bagaimana syaratnya. Negara sudah hadir untuk penanganan gangguan jiwa. disabilitas Mental. Jadi kalau masih pada bingung, kalau ada tulisan disabilitas mental, itu untuk saudara-saudara kita yang gangguan jiwa. Syaratnya seperti apa sudah tadi dijelaskan oleh Ibu. Semuanya sudah paham, sudah jelas. Ya cuman yang anak keluarga yang gangguan jiwa yuk gelem rekoso sithik ngurus suratnya. Betul ya? Iya. Sebenarnya nggak rekoso kok ya, cuma meluangkan waktu. Tidak ribet. Tidak. Semua ada prosesnya. Dan ada aturannya, dan harus ikuti aturannya. Tidak boleh potong kompas. Iya. Melalui prosedur. Iya. Terima kasih. Kami pamit karena ada tujuan lain untuk kegiatan kelasem. Ini mungkin kami minta dokumentasi kami terima menjadi warga dari Pangrup Timulyo Rembang. Oke, sah. Sah. Sah itu. Matur nuwun. Matur Palingnya mana kok saya? Sah gitu gitu. Ya bisa. Saksi. Saksi. Sah nggih, sah. Sah. Jos. Di sini dulu. Tanpa masker ya? Ya tanpa masker, Bu. Iya. 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 Nanti mau tak nganu. Ayo, 1 2. Gini. Ini. Jempol Lumayan. biasa. Jempol. Oke. Punya nomornya Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah tuntas untuk 3 ODGJ, Pustina, Sutoyo, dan Herminah. Terima kasih Sinau Urip dan juga Satpam Peduli ODGJ yang sudah membantu evakuasi dan rujukan ke panti Pangrup Timulyo. Mudah-mudahan betah ya di sini ya. Nah, namamu siapa? Toyo. Bener. Namamu siapa? Toyo. Alhamdulillah bisa ngomong Mas kameramen. Ya sambil kenalan kameramennya namanya siapa? Mas Trio, namanya Mas Trio. Nama saya Toyo. Toyo ada suaranya. Namanya siapa? Toyo. Ya. Jalan-jalan terus biar sehat ya. Betah ya di sini ya. Jangan lari loh. Namanya siapa? Toyo. Oh, beda. Oh ya.